Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menekan para penasihat utamanya agar menyiapkan langkah-langkah yang ia sebut sebagai opsi-opsi menentukan terhadap Iran, bahkan setelah sebelumnya ia membatalkan rencana serangan pada pekan lalu di tengah langkah Washington yang justru mengerahkan tambahan aset militer ke kawasan Timur Tengah. Wall Street Journal melaporkan bahwa menurut sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut, sejumlah jet tempur Amerika Serikat telah tiba di kawasan itu, sementara satu kelompok serang kapal induk Angkatan Laut AS sedang berlayar menuju wilayah Teluk Persia. Langkah-langkah ini dinilai dapat memberi Trump rentang pilihan militer yang lebih luas apabila ia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan langsung terhadap Tehran. Pembahasan internal yang dilakukan Trump berlangsung bersamaan dengan pengerahan pasukan tambahan AS ke Timur Tengah, termasuk sebuah kapal induk yang terdeteksi oleh pelacak lalu lintas maritim tengah bergerak ke arah barat dari Laut Cina Selatan menuju Teluk Persia, serta jet tempur F-15E yang dilaporkan mendarat di Yordania pada hari Minggu, sebagaimana dikutip oleh Wall Street Journal. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Trump berulang kali menggunakan istilah menentukan dalam diskusi tertutup, yang mendorong Pentagon dan Gedung Putih untuk memperdalam dan menyempurnakan beragam opsi, mulai dari serangan terbatas terhadap fasilitas Garda Revolusi Islam Iran, hingga rencana yang lebih luas yang bertujuan untuk melemahkan, bahkan berpotensi menggulingkan Republik Islam Iran. Pernyataan dan sikap Presiden ini telah mendorong para pejabat di Gedung Putih serta Pentagon untuk menyiapkan berbagai skenario militer yang dapat diajukan kepada Presiden, termasuk opsi-opsi yang secara teoritis dapat berupaya menjatuhkan kepemimpinan Iran. Para pejabat yang dikutip menyatakan bahwa Trump hingga saat ini belum memberikan izin untuk melancarkan serangan apapun dan bahwa keputusan akhir masih belum ditetapkan. Namun demikian, diskusi yang terus berlangsung menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan terhadap Tehran, khususnya terkait pembunuhan para demonstran. Dalam beberapa hari terakhir, tim keamanan nasional Presiden dilaporkan terbelah pandangannya mengenai apakah Amerika Serikat seharusnya melanjutkan dengan serangan militer atau menahan diri. Seorang sumber yang mengetahui jalannya pembahasan tersebut mengatakan bahwa para pejabat AS menegaskan langkah militer apapun tidak akan mencakup pengerahan pasukan darat, serta menekankan bahwa pemerintah tidak menginginkan keterlibatan militer jangka panjang di Iran. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan Presiden adalah melakukan serangan terhadap fasilitas-fasilitas yang terkait dengan lembaga keamanan Iran yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan-penindakan terhadap para demonstran. Menurut sejumlah orang yang memahami persoalan ini, ketika mereka menelaah dan menimbang berbagai pilihan yang ada, para pejabat Amerika Serikat juga berupaya mengevaluasi beragam resiko yang melekat pada setiap opsi, termasuk kemungkinan kegagalan misi serangan udara atau potensi memicu respons balasan Iran yang jauh lebih besar dan tidak proporsional. Para pejabat Amerika Serikat juga disebut berharap dapat menghindari terjadinya destabilisasi besar-besaran di kawasan Timur Tengah apabila rezim Iran sampai runtuh. Donald Trump dilaporkan telah berulang kali melontarkan ancaman akan mengambil tindakan militer terhadap pemerintah Iran atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran. Dan kini ia merasa memiliki kewajiban moral maupun politik untuk benar-benar merealisasikan ancaman tersebut. Menurut para pejabat yang mengetahui pembahasan internal, Trump menyadari bahwa sejumlah presiden sebelumnya dalam pandangannya gagal menegakkan batas-batas tegas yang telah mereka tetapkan sendiri. Salah satu contoh yang kerap ia rujuk adalah mantan Presiden Barack Obama yang memilih untuk tidak melancarkan serangan terhadap Suriah setelah negara itu menggunakan senjata kimia pada tahun 2013. Sebagian alasan dibalik sikap Trump saat ini adalah karena ia telah menetapkan apa yang ia anggap sebagai garis merah dan merasa harus melakukan sesuatu agar kredibilitasnya tidak dipertanyakan. Seorang sumber yang mengetahui jalannya perundingan internal mengatakan kepada CNN bahwa Presiden hampir dapat dipastikan akan mengambil tindakan. Namun demikian, sumber tersebut menambahkan bahwa pertanyaan utama yang masih tersisa adalah bentuk dan jenis tindakan apa yang pada akhirnya akan dipilih. Sementara itu, Organisasi Hak Asasi Manusia Iran, Harana atau HRA, telah merilis data terbaru terkait jumlah korban jiwa akibat gelombang protes yang melanda negara tersebut. Menurut organisasi ini, sedikitnya 3.919 orang telah dipastikan meninggal dunia, dengan identitas mereka telah ditetapkan serta didokumentasikan secara rinci. Pada saat yang sama, para aktivis hak asasi manusia masih terus memverifikasi informasi mengenai 8.949 peserta protes lainnya yang diduga kuat turut menjadi korban tewas. Namun demikian, sebuah laporan medis terpisah mengklaim bahwa jumlah korban jiwa secara keseluruhan telah mencapai angka 16.500 orang.
Bentrok paling sengit dan jumlah korban tewas demonstran yang tertinggi dilaporkan terjadi di wilayah Kurdi di barat laut Iran. Menurut seorang pejabat rezim, kawasan ini merupakan daerah di mana kelompok separatis Kurdi telah aktif selama bertahun-tahun, termasuk pada berbagai periode ketidakstabilan sebelumnya. Di wilayah inilah, menurut pejabat tersebut, terjadi ledakan kekerasan yang sangat intens. Sepanjang rangkaian protes, para pejabat rezim secara konsisten menuduh bahwa milisi Kurdi bersenjata telah melintasi perbatasan dari Irak Utara ke wilayah barat laut Iran untuk memicu kerusuhan dan melawan pemerintah di Tehran. Selama gelombang protes yang berlangsung saat ini, sejumlah tindakan kekerasan serius oleh rezim juga telah tercatat, khususnya di kota Kamansi, sebuah kota dengan populasi Kurdi yang cukup besar. Banyak dari kematian paling menonjol selama protes terbaru di Iran dilaporkan terjadi di kota tersebut. Selain itu, di kota Rash, sebuah kota lain di barat laut Iran yang terletak di pesisir Laut Kaspia, insiden kekerasan berskala besar juga terjadi sekitar 1,5 minggu lalu ketika eskalasi protes mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menurut sumber-sumber oposisi, pasukan rezim pada saat itu memaksa sejumlah besar demonstran sipil masuk ke dalam pasar kota Rash dan kemudian membakarnya. Para saksi mata melaporkan bahwa pasukan keamanan yang dipersenjatai dengan senapan mesin berat menutup beberapa pintu keluar pasar dan menembaki siapapun yang mencoba melarikan diri. Laporan yang muncul kemudian menyebutkan bahwa pasar tersebut hancur total akibat kebakaran besar, sementara pihak berwenang Iran mengklaim bahwa insiden tersebut merupakan ulah kelompok pemberontak. Mari kita ingat bahwa berdasarkan data terbaru, rezim Khamenei terus meningkatkan tekanan dan represi terhadap rakyat Iran. Otoritas Iran hingga kini masih ragu untuk sepenuhnya memulihkan akses internet nasional karena khawatir langkah tersebut akan membuka peluang bocornya informasi mengenai jumlah korban sebenarnya akibat penindakan keras terhadap gelombang protes anti pemerintah yang terjadi baru-baru ini. Menurut laporan Financial Times yang mengutip kesaksian warga Teheran serta para aktivis hak asasi manusia, berbagai organisasi hak asasi manusia internasional memperkirakan bahwa jumlah korban tewas selama operasi penumpasan terhadap demonstrasi tersebut dapat mencapai ribuan orang. Namun demikian, hingga saat ini para pemimpin Iran belum juga merilis angka korban resmi kepada publik. Selama lebih dari 1 pekan, layanan internet di seluruh negeri hanya berfungsi secara terbatas, sebuah kondisi yang sangat menghambat pertukaran informasi serta upaya pencarian orang-orang yang kehilangan kontak dengan keluarga atau kerabat mereka setelah aksi protes berlangsung. Teheran, ibu kota yang dihuni sekitar 10 juta penduduk, kini tenggelam dalam suasana tenang yang mencekam menyusul penindasan demonstrasi yang disertai kekerasan. Toko-toko resmi memang kembali dibuka, namun hampir tidak terlihat adanya pelanggan yang datang berbelanja. Mesin ATM ditutup dengan jeruji besi pelindung, sistem pembayaran non-tunai menjadi tidak dapat diandalkan, dan aktivitas harian warga kota pada dasarnya lumpuh akibat gangguan komunikasi yang berkepanjangan. Di lapangan Haftios, salah satu pusat perdagangan paling penting di kawasan timur ibu kota, kehadiran polisi bersenjata lengkap dengan seragam hitam menggantikan pemandangan toko-toko yang biasanya ramai. Menurut kesaksian para saksi mata, penembak jitu ditempatkan di dalam kendaraan lapis baja yang berjaga di sekitar area tersebut. Di tengah alun-alun, bangkai sebuah bus kota yang hangus terbakar selama kerusuhan masih dibiarkan berdiri dengan sebuah papan bertuliskan "Dibayar dengan pajak Anda" terpampang di atasnya. Penting untuk kita sadari bahwa apa yang terjadi di Iran saat ini bukan sekadar persoalan politik dalam negeri, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap jutaan warga sipil. Di balik pembatasan internet, keheningan jalanan Teheran, dan penjagaan bersenjata di ruang-ruang publik, terdapat kisah-kisah tentang nyawa yang hilang, keluarga yang tercerai-berai, serta kebenaran yang berusaha disembunyikan. Ketika akses informasi dibatasi dan angka korban belum diungkapkan secara resmi, dunia internasional dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk terus memperhatikan, mencatat, dan menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah telah menunjukkan bahwa keheningan seringkali menjadi sekutu penindasan. Oleh karena itu, memahami situasi ini bukan hanya soal mengetahui fakta, tetapi juga tentang memastikan bahwa penderitaan rakyat Iran tidak diabaikan dan tidak dilupakan. Terima kasih telah berkunjung ke kanal kami. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal kami dengan menekan tombol like, berlangganan, dan juga menyalakan lonceng notifikasi.